Jumlah korban dari pasukan darat IDF kini mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan dibandingkan dengan agresi tahun 2014 silam, jumlah korban tewas dari pihak Israel kini mulai mendekati 2 kali lipatnya. Oleh karena itu, perang darat di Gaza disebut-sebut sebagai kekalahan telak bagi Zionis. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh Yaakov Amitrot, seorang komandan veteran Israel yang ikut serta dalam agresi tahun 2014 silam. Komandan veteran itu mengungkapkan kini sudah ada 110 tentara Zionis yang tewas dalam perang darat, di mana menurutnya jumlah tersebut hampir mendekati 2 kali lipatnya korban tewas saat agresi pada tahun 2014 silam. Mirisnya, Zionis mengalahkan taktik perlawanan Gaza dalam kekalahan tersebut. Yaakov pun menyebut IDF kewalahan dalam menghadapi perlawanan Palestina, terutama dalam menangani jaringan terowongan Hamas yang telah dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi ini pun disebut telah mengubah jalanan Gaza menjadi labirin yang mematikan dan rumit. Iron Dome Israel kembali jebol pada Sabtu 16 Desember 2023. Akibatnya, drone kamikaze buatan Iran yang diluncurkan oleh Hizbullah sukses menghantam posisi Batalion 129 Brigade Lapis Baja ke-8 dari Petach Tikva. Seorang tentara juga dilaporkan tewas akibat serangan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, Hizbullah meluncurkan 2 drone kamikaze ke wilayah Israel Utara pada hari Sabtu kemarin. Satu di antaranya berhasil dijatuhkan oleh Iron Dome sistem pertahanan udara Israel. Namun satu drone lainnya lolos dan berhasil menghantam posisi Batalion 129 Brigade Lapis Baja ke-8. Akibat serangan tersebut, seorang tentara cadangan tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka, dan 1 tentara lagi mengalami luka serius. Serangan dari pasukan Lebanon itu pun mengakibatkan alarm peringatan berbunyi di utara Israel. Dikutip dari media Ibrani, drone yang dijatuhkan itu pun memicu kebakaran hebat. Hizbullah sendiri telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Selain Israel, Amerika Serikat juga menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan Palestina. Bahkan sejak tanggal 17 Oktober lalu, pasukan Amerika Serikat di Suriah dan Irak telah menjadi sasaran empuk hingga 100 kali. Akibatnya Amerika Serikat pun mengalami kerugian cukup besar atas serangan tersebut. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh seorang koresponden Fox News melalui akun X pada Minggu 17 Desember. Pasalnya, serangan ke-100 dari perlawanan Palestina menghantam pangkalan pendudukan Amerika Serikat di ladang minyak Al-Omar dan pabrik gas Conoco di timur Laut Suriah pada Sabtu kemarin. Sebelum serangan tersebut, perlawanan Islam di Irak juga mengumumkan bahwa mereka melakukan 11 operasi terhadap basis pendudukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Dalam serangan tersebut, Irak mengaku menggunakan puluhan rudal dan drone mematikan. Diketahui sebelumnya serangan terhadap militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah telah meningkat sebesar 45% sejak akhir November hingga awal Desember. Faksi-faksi perlawanan Irak pun menyatakan bahwa pasukannya akan terus menyerang posisi Amerika Serikat selama agresi di Gaza berlanjut. Hal itu dilakukan sebagai bentuk dukungan mereka terhadap warga Palestina. Pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menyerang sejumlah kota di tepi barat. Namun geng IDF itu mendapatkan perlawanan dari pembela Palestina dengan menggunakan senjata Amir 1. Alhasil tentara Zionis kocar-kacir dari medan perang demi menghindari serangan. Dilansir dari Al-Mayadin, perang sengit pecah antara IDF dan pasukan pembela Palestina. Namun di beberapa lokasi, IDF berhasil dipukul mundur sebelum mereka dapat meminta bala bantuan. Brigade Tulkarem juga mengumumkan bahwa para pejuangnya menghadapi pasukan pendudukan Israel yang menyerbu kota Tulkarem dan kem-kemnya. Dalam perang tersebut, Brigade Tulkarem menggunakan senjata Amir 1, bom yang dinamai pendiri Brigade Tulkarem, Syahid Amir Abu Khadijah. Selain Amir 1, Brigade Tulkarem juga memukul mundur IDF menggunakan jihad bom. Dengan senjata itu, pasukannya menargetkan pasukan pendudukan di semua lini dan berulang kali menyergap IDF. Pasukan pembela Palestina itu pun mengklaim berhasil membuat IDF kocar-kacir akibat serangan mereka. Perang darat di Gaza seolah menjadi bumerang bagi pasukan pertahanan Israel atau IDF.
Pasalnya dalam 5 menit sekali, IDF justru kehilangan tentaranya. Melihat situasi tersebut, IDF kini mendesak siswa-siswa sekolah untuk mendaftarkan diri ikut perang melawan Hamas. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 17 Desember, ajakan tersebut diungkapkan langsung oleh seorang perwira IDF, RSS dalam sebuah video. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, perwira itu meminta siswa Torah atau sekolah keagamaan yang mempelajari Taurat untuk mendaftar ikut perang. Saat menyerukan ajakan itu, ia melaporkan sudah ada 1.300 korban di kalangan tentara Israel dalam perang melawan Hamas di Gaza. Ia pun mengatakan bahwa Israel kehilangan tentaranya setiap 5 menit sekali. Oleh karena itu, perwira IDF tersebut meminta para siswa untuk berkontribusi dalam perang. Sontak saja seruan itu menjadi sorotan publik. Video tersebut juga mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Bukannya meredam seusai mendapatkan kecaman dari berbagai negara, Israel justru semakin beringas di jalur Gaza. Bahkan pasukan pertahanan Israel atau IDF tega menggilas puluhan warga sipil di tenda pengungsian menggunakan bulldozer mereka. Akibatnya puluhan pengungsi terkubur hidup-hidup di halaman rumah sakit Kamal Adwan, lokasi pengungsian mereka. Dilansir dari The Cradle pada Minggu 17 Desember, bulldozer Israel telah membunuh puluhan warga Palestina. Dengan sengaja IDF menggerakkan bulldozer untuk menabrak dan menghancurkan tenda tempat warga Gaza berlindung, yakni di halaman rumah sakit Kamal Adwan di Gaza. Akibatnya puluhan pengungsi yang sakit dan terluka pun terkubur hidup-hidup tergilas bulldozer IDF. Terlihat dalam video yang beredar, bulldozer mendadak merangsek ke area pengungsian. Tanpa pandang bulu, bulldozer IDF langsung memporak-porandakan semua hal di lokasi tersebut, termasuk menabrak para pengungsi yang tak sempat melarikan diri. Aksi itu pun terjadi di hadapan banyak pengungsi dan diwarnai dengan isak tangis. Perang darat rupanya menjadi hari-hari paling memalukan bagi pasukan Israel. Pasukan Israel yang berniat melenyapkan Hamas justru menerima serangan dari berbagai front. Kini puluhan tentara Zionis juga kembali tewas berkelimpangan akibat kalah dalam perang melawan pejuang mukawamah di Sujaya jalur Gaza. Dilansir dari Pars Today, hal itu dilaporkan langsung oleh media-media Zionis. Menurut laporan Al Jazeera, pertempuran pekan terakhir di Sujaya juga menjadi kekalahan bagi Israel, di mana dalam perang tersebut menewaskan setidaknya 20 tentara Israel. Bersamaan dengan itu, media Zionis juga mengakui sebuah helikopter yang membawa tentara rezim Zionis yang terluka telah mendarat di sebuah stadion dekat sebuah rumah sakit di Quds pendudukan. Beberapa waktu belakangan, seorang komandan veteran Israel yang ikut serta dalam agresi tahun 2014 juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya, sejumlah tentara Zionis yang tewas di Gaza telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2014 silam. Sebab saat ini tercatat lebih dari 110 tentara yang tewas sejak dimulainya invasi darat ke Gaza. Mirisnya, Zionis justru menyalahkan taktik perlawanan Gaza atas kekalahan tersebut. Upaya Israel membanjiri terowongan Hamas dengan mengeluarkan biaya fantastis rupanya menjadi sia-sia. Sebab terowongan Hamas di Gaza dibangun dengan desain sedemikian rupa hingga anti terhadap ancaman banjir. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 17 Desember, hal itu diungkapkan oleh pejabat senior Hamas Osama Hamdan. Pasalnya usaha Israel untuk membenamkan terowongan memakai air laut sepertinya telah dibaca oleh Hamas. Oleh karena itu, Hamas telah memperhitungkan ancaman bagi aset berharganya tersebut sejak awal pembangunan. Terowongan dibangun oleh para insinyur terlatih dan terdidik yang mempertimbangkan semua kemungkinan serangan dari pihak pendudukan, termasuk pemompaan air. Diketahui sebelumnya untuk memberangus Hamas, tentara Israel dilaporkan berupaya mematikan pergerakan mereka dengan melumpuhkan jaringan infrastruktur terowongan. Upaya terbaru setelah beberapa upaya dengan bom dan material eksplosif gagal, IDF melakukan pembanjiran terowongan menggunakan air laut. Pada tahap awal, upaya ini dilaporkan berhasil dilakukan. Air laut sukses merayap ke terowongan tersebut. Namun ternyata terowongan Hamas itu didesain dengan anti banjir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.